Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Pradipta. Untuk ulangan tengah semester ini, saya memilih topik array. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah array dalam C++. Array sendiri itu merupakan sekumpulan data yang bertipe sama dan memiliki nomor indeks. Fungsi dari sebuah array itu untuk menyimpan sekumpulan data yang bertipe sama dan dapat diakses secara langsung menggunakan nomor indeks dan acak. Setelah kalian mengetahui mengenai apa itu array dan fungsinya itu apa, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mendeklarasikan, menginisialisasikan sebuah array. Pertama-tama kalian buka terlebih dahulu text editor yang ingin digunakan. Saya menggunakan dev C++. Lalu setelah itu kita tulis seperti biasa include iostream, lalu using namespace std, supaya kita tidak perlu menulis std berulang kali sehingga lebih memudahkan. Lalu kita tulis integer main, karena kelas main itu harus ada dalam sebuah kode. Lalu setelah itu kita tulis kodenya. Saya ingin membuat sebuah array yang bertipe integer, lalu dengan nama yaitu nilai, lalu kita kurung buka, lalu tulis jumlah array yang ingin dibuat. Misal saya ingin membuat array bertipe integer berjumlah 4 gitu, nah begini saja kita sudah mendeklarasikan sebuah array. Untuk menginisialisasikannya sebenarnya kita bisa langsung sekaligus saat kita mendeklarasikannya, sehingga setelah kurung buka kurung tutup kita tambahkan sama dengan, lalu kurung awal kita tulis apa ya, elemennya 100, 200, 300, 400, ya gini. Lalu setelah itu kita buat cout untuk mengaksesnya. Kita melakukan cout nilai kurung 3. Untuk dalam kurung ini, yang misi dalam kurung, kita menggunakan nomor indeks. Nomor indeks itu sesuai dengan yang ada di dalam elemen ini. Misalkan di sini ada 100. Nah, nomor indeks itu dimulai dari angka 0. Maka 100 ini adalah 0, nomor indeksnya adalah 0. Lalu 200 itu nomor indeksnya adalah 2. 300 nomor indeksnya adalah 200 ini 1, 300 nomor indeksnya 2, dan 400 nomor indeksnya 3. Nah, saya ingin mengakses elemen 300, maka saya akan menggunakan nomor 2, indeks 2, lalu titik koma. Setelah itu compile and run. Kita tunggu. Nah, maka akan dihasilkan 300. Selain itu juga kita juga bisa mengosongkan yang ada di dalam kurung tersebut.
Tetapi jika kita mengosongkan, kita tidak bisa menambahkan lagi sebuah array. Kita coba, tetap jadi. Selain itu juga kita juga bisa mengubah sebuah elemen, nilai sebuah elemen. Caranya itu seperti ini. Kita tulis terlebih dahulu namanya, lalu kita tulis nomor indeks dari elemennya yang ingin kita ubah. Misalkan saya ingin mengubah elemen 300, maka kita tulis nil 2 sama dengan kita tulis kita ingin mengubah menjadi apa atau berapa gitu. Saya ingin mengubah menjadi 1000 misalkan, lalu tambahkan titik koma, lalu compile and run, maka akan langsung diubah menjadi 1000. Dan untuk array sendiri itu terdiri dari dua macam untuk berdasarkan dimensinya. Pertama ada array satu dimensi. Array satu dimensi ini contohnya itu seperti yang kita praktekkan tadi, itu merupakan array satu dimensi yang hanya terdiri dari baris. Sedangkan untuk array dua dimensi atau tiga dimensi atau biasa disebut multidimensi, itu sebuah array yang terdiri dari baris dan kolom. Itu sehingga itu membentuk seperti sebuah matriks. Oke, mari kita contohkan saja, langsung kita praktekkan. Saya akan mencontohkan sebuah array yang bertipe seperti tadi, bertipe integer. Nama variabelnya itu nilai. Lalu untuk kurung pertama itu disebut sebagai baris. Saya akan mengisi baris tersebut dengan nilai 2 untuk membuat baris 2. Lalu kolom itu setelah kurung tadi yang sebelumnya, setelah itu disebut kolom, sehingga urutannya itu baris terlebih dahulu lalu baru kolom. Saya juga ingin mengisi nilai 2 sehingga 100 ini merupakan nomor indeks dari baris 0 kolom 0, lalu 200 ini merupakan nomor indeks dari baris 0 kolom 1, untuk 300 ini baris 1 kolom 0, dan untuk 400 ini baris 1 kolom 1. Konsepnya seperti single satu dimensi yang tadi, pendekatannya seperti itu, cuman ditambahkan lagi itu ada kolom. Maka untuk mengaksesnya kita bisa menambahkan lagi sebuah sehingga setelah itu untuk mengaksesnya kita tentukan dulu elemen mana yang ingin diakses. Misalkan saya ingin mengakses elemen 400, maka 400 itu terletak di baris 1 kolom 1, maka nilainya kita tulis baris 1 kolom 1, lalu compile and run, maka akan menghasilkan 400 seperti itu. Dan selain itu juga dengan array kita juga bisa menggabungkannya
dengan loop, sehingga program akan berjalan secara otomatis. Kita tulis kodenya, yaitu for, lalu integer, tulis tipenya. Saya menggunakan tipe integer, maka saya akan menulis integer, lalu tulis i sama dengan 0, titik koma, lalu i kurang dari, sebentar, ini kita ubah dulu supaya lebih memudahkan. Kita menggunakan satu dimensi saja, kita kembalikan ke semula. Nah, udah. Lalu i kurang dari 4, karena arraynya itu yang saya buat berjumlah 4. Setelah itu kita titik koma, i plus plus. Nah, lalu kurung kawal buka, tulis cout nilai. Nah, dalam kurung ini diisi diisi i, karena nomor indeks itu sudah dimisalkan menjadi i, sehingga kita tulis i saja, lalu titik koma. Ini yang terakhir hapus saja karena tidak digunakan. Udah. Lalu kita compile and run. Nah, maka ini akan dijalankan secara otomatis. Seperti misalkan ini ada 100, 200, 300, dan 400. Langsung menjalankan secara otomatis sampai selesai elemen itu habis. Selain menggunakan tipe integer, array juga bisa menggunakan berbagai macam tipe seperti string, terus ada float, terus ada char, dan lain sebagainya. Ya, sekian saja video dari saya. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan atau kesalahan, saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.